Halo, assalamualaikum. Bertemu di Training Center Syauqi. Hari ini kita membahas tentang basic, benar-benar basic tentang apa itu generator. Karena ada teman kita yang tanya tentang kok bisa generator itu menghasilkan listrik. Nah, kita akan bahas di sini. Dari definisi generator itu sendiri nanti kita akan bahas konstruksi dasar, fungsi komponen, prinsip kerja, dan juga ada sedikit pembahasan tentang generator tanpa magnet. Secara definisi, generator listrik adalah suatu alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Tentu saja di situ ada beberapa komponen yang bisa mewujudkan hal tersebut. Ada komponen bahannya khusus, nggak asal bahan. Terus kemudian komponennya apa aja nanti kita akan bahas. Yang jelas di sini kalau kita lihat ini adalah potongan untuk gambar salah satu desain generator, yang mana bagian depan ini nanti ketemu dengan penggerak, entah itu engine, entah itu kincir angin, kincir air atau apa. Yang penting nanti untuk menggerakkan ini, perputaran dari bagian yang namanya rotor ini nanti akan menyebabkan munculnya listrik di bagian stator. Seperti itu. Komponen apa ini? Ini tidak akan dibahas di sini ya. Kemudian untuk konstruksi dasar generator, secara singkat bagian utamanya generator dari motor itu sebenarnya sama, ada dua, yaitu stator atau bagian generator yang diam di sini umumnya ada di bagian tepi, dan juga ada bagian rotor, bagian generator yang berputar seperti ini. Ya, umumnya ada di bagian tengah. Kenapa kok dari tadi bilang umumnya? Karena ada yang kebalikan, yang berputar tepi, yang diam di tengah. Tapi umumnya untuk generator adalah seperti ini. Setiap stator dan rotor bisa memiliki fungsi yang berbeda. Ini kan cuma konstruksi dasar ya. Sekarang setelah dari sini akan membahas tentang fungsi berbeda pada setiap stator dan rotor, yaitu fungsinya sebagai armatur dan field. Armatur atau kalau bahasa Indonesianya adalah jangkar, itu suatu bagian yang berfungsi memotong medan magnet atau gampangannya menghasilkan listrik. Jadi yang kita hasilkan atau kita ambil listriknya ada di bagian armatur ini, tidak dari bagian satunya yaitu field. Sedangkan medan atau field yang menghasilkan atau menyediakan medan magnet bisa dari kumparan atau magnet permanen, yaitu tergantung dari desainnya itu sendiri. Kalau yang di sini adalah generator armatur stator, berarti statornya itu sebagai armatur. Kenapa kok namanya seperti itu? Karena ada yang seperti ini, generator armatur rotor, di mana bagian armaturnya yang tadi itu ada di stator, kalau yang ini ada di bagian rotor. Sama bisa keluar listriknya sama. Jadi ini ada magnet, ini ada kumparan, kemudian nanti ketika diputar keluar listrik pada bagian ini, pada bagian rotor. Terkhusus model seperti ini yang mana rotornya ada kumparan atau lilitan, maka di situ pasti ada namanya slip ring dan juga brush. Nanti bisa slip ring, bisa komutator, tergantung dari desainnya. Fungsinya apa? Ada di materi di kolom deskripsi ya. Jadi komponen ini untuk slip ring berbentuk cincin yang melingkar pada poros seperti ini. Biru ini adalah untuk isolatornya, ini dari tembaga atau kuningan biasanya. Satu cincin terhubung dengan satu ujung kabel pada rotor. Yang ini yang tua, warna coklat tua, terhubung dengan satu ujung ini. Terus kemudian ujung yang warna coklat muda dia ketemu dengan slip ring yang sebelah depan. Sedangkan untuk brush di sini atau lengkapnya adalah karbon brush, terbuat dari karbon atau arang yang bisa menghantarkan listrik, licin dan tahan gesekan, terhubung ke slip ring dan terminal. Fungsinya untuk apa? Dua komponen ini fungsinya adalah untuk seperti ini. Setiap generator yang rotor berbentuk kumparan biasa membutuhkan karbon brush dan slip ring. Untuk apa? Menghubungkan listrik dari bagian berputar ke bagian diam atau sebaliknya. Jadi misal tadi ya, kalau misalkan saya masukkan listrik ke bagian terminal ini, maka nanti ini kan terminal diam, terus ini diam, yang berputar adalah slip ringnya yang ini.
slip ring terhubung dengan kumparan yang berputar, maka nanti dari yang bagian diam bisa mengalir ke bagian berputar. Atau dibalik, dari bagian berputar ini kalau keluar listrik bisa kita ambil dari bagian terminal karena terhubung dengan carbon brush dan slip ring. Kemudian untuk prinsip kerja generator itu ada 3 syarat untuk bisa membangkitkan listrik, yaitu pertama medan magnet pastinya. Ini 2 penghantar dalam medan magnet, bukan dalam magnet ya, tapi dalam medan magnet. Kalau magnet kan fisiknya kan ini, yang dimaksud di sini adalah dalam medan magnetnya. Kemudian yang 3 ada perpotongan antara keduanya. Perpotongan itu apa? Yang penting dia bergerak seperti ini. Kalau dimaksud perpotongan, garis gaya magnetnya di sini memotong kabel atau kumparan atau penghantar ini. Seperti itu yang dimaksud perpotongan. Nah, pada desain generator yang sebelumnya tadi, bisa kita lihat, untuk yang ini, yang armatur stator, magnet ada di rotor, terus kemudian penghantar atau lilitan atau kumparan ada di bagian stator, perputaran ada di sini di bagian rotornya juga. Kalau yang di sini kabelnya ada di bagian rotor, magnetnya ada di bagian tepi dan berputar, maka nanti akan menghasilkan listrik pada bagian armaturnya. Yang terakhir ada generator tanpa magnet permanen. Jadi nanti akan bertemu teman-teman di lapangan atau mungkin nggak sengaja, mungkin di hajatan atau apa. Generator itu stator dan rotornya dua-duanya sama, tidak ada magnet permanennya. Terus bagaimana 3 syarat tadi? Maka salah satu kumparannya atau lilitannya itu harus diberi suplai listrik DC supaya bangkit magnet, sehingga ketika berputar menghasilkan listrik AC. Contohnya di sini. Ini umumnya rotor akan diberi suplai DC di sini. Supaya di sini jadi magnet. Kemudian tadi sudah ada magnet di rotor, kumparan atau penghantar di stator, setelah itu berputar, maka nanti muncul tegangan listrik AC pada bagian stator. Nah, sistem seperti ini biasanya adalah generator yang memiliki sistem eksitasi, yang mana materi lengkapnya ada di bagian video ini, sudah saya share di bagian deskripsi. Oke ya teman-teman, untuk kali ini itu saja untuk dasar dari generator. Semoga bermanfaat, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.